Oke, sebelum ke pembahasan, di sini Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian semua. Menurut kalian, desain grafis itu apa sih? Coba, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Saya Bu izin menjawab. Boleh? Kalau menurut saya, desain grafis itu adalah bagian dari ilmu seni visual, Bu. Oke, bagus ya Naufal. Coba, siapa lagi yang mau menjawab? Saya boleh coba menjawab, Ibu. Boleh, Ibnu silakan. Kalau menurut saya, desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang digunakan nantinya untuk menyampaikan sebuah informasi atau juga pesan, Bu. Oke, jawabannya cukup baik ya, Ibu dan juga Noval. Jadi, anak-anak seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya, oleh Ibu dan juga Noval sebelumnya, bahwa desain grafis itu adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan karya yang fungsional dan juga estetis untuk berbagai jenis media, yang dimana proses komunikasinya itu tidak hanya mengandalkan teks saja ya, namun justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Desain grafis juga bisa disebut sebagai suatu proses yang sekaligus hasil dari proses itu sendiri. Oke, yang selanjutnya di sini pasti kalian pernah mendengarkan seorang desainer grafis. Nah, kira-kira tugas utama dari seorang desainer grafis itu apa ya? Coba ada yang mau menjawab? Menggambar coret-coret itu biasanya tugas desain grafis, bukan sih, Bu? Oke, coba anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, Bu, sebagaimana arti dari desain grafis, jadi seorang desain grafis itu tugasnya untuk menyampaikan pesan secara visual, Bu. Oke, cukup baik ya Asri. Coba sekarang Ibu pengen mendengar pendapatnya dari Reja. Menurut Reja, bagaimana sih seorang desainer grafis itu? Saya Bu izin menjawab. Boleh, Reja, silakan. Oke, untuk seorang desainer grafis ini ya menurut saya bisa disebut sebagai pemecah masalah gitu Bu, untuk kebutuhan komunikasi visual. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Saya sependapat dengan Reza dan juga Asri, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Jadi, Ibu jawab ya. Jadi, tugas utama dari seorang desainer grafis itu betul ya, seperti yang dikatakan oleh Reja tadi, yaitu menjadi pemecah masalah untuk kebutuhan komunikasi visual. Betul juga apa yang dikatakan oleh Astri tadi, bahwa seorang desainer grafis ini tuh memiliki tanggung jawab untuk mengubah komunikasi verbal menjadi komunikasi visual, agar suatu pesan itu dapat diterima dengan lebih mudah diiringi estetika dan pencitraan yang lebih baik. Jadi bukan hanya menggambar coret-coret ya Ibnu ya. Oke, siap, Bu. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya nggak, Bu? Boleh bertanya apa tuh? Pertanyaannya itu, apakah yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah desain grafis itu, Bu? Apa ya kira-kira? Wah, pertanyaannya bagus ya, Ibnu. Oke, sebelum Ibu menjawab, di sini Ibu pengen teman-teman kalian dulu yang menjawab ya. Coba Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian mencari jawaban. Setelahnya kita diskusikan bareng-bareng lagi ya. Siap, Ibu. Oke, Bu. Baik Bu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah menemukan jawabannya? Saya sudah, Bu. Coba sebutkan, Naufal. Jadi, Bu, hal yang harus diperhatikan itu dalam membuat sebuah desain itu, kita harus memperhatikan unsur-unsur desain grafis dan juga prinsipnya juga, Bu. Oke, bagus ya Naufal. Coba nih, kan tadi seperti yang dikatakan oleh Naufal, kita harus memperhatikan unsur-unsur desain grafis dan juga prinsipnya. Coba Asri sebutkan apa saja sih unsur-unsur desain grafis itu?
Di dalam unsur desain grafis itu ada garis, ada bidang, tekstur, ruang, ukuran, sama warna, Bu. Oke, bagus ya, jawabannya sudah betul. Selanjutnya itu mengenai prinsip. Coba, Ibu pengen Reja yang jawab. Prinsip desain grafis itu Bu ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, terus penekanan, terus juga ada irama, juga kontras Bu. Makasih. Oke, bagus sekali ya anak-anak jawabannya semuanya betul. Jadi, untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah desain grafis itu yaitu unsur-unsur dan juga prinsipnya itu sendiri ya anak-anak. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nah itulah yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah desain grafis. Karena ketika kita ingin memaksimalkan sebuah karya desain grafis untuk menunjang kesempurnaan karya desain yang kita buat itu tidak terlepas dari unsur dan juga prinsip desain itu sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Bu, saya izin bertanya, Bu. Apakah Oke, semua bagaimana? unsur itu harus dipakai semuanya, Bu, agar desain terlihat lebih baik dan bagus? Oke, jadi sebenarnya semua unsur-unsur itu tuh harus dikombinasikan ya secara bersamaan dalam satu desain ya anak-anak. Nah, seringkali juga ada satu unsur yang mendominasi pengerjaan sebuah desain. Jadi tergantung nih bagaimana hasil yang diinginkan. Kadangkala ada juga sebagian desain yang menuntut salah satu dari unsur tersebut tuh harus diprioritaskan. Jadi ada penekanan-penekanan dalam setiap unsurnya. Kalau terkait prinsip itu Bu, sama juga tidak harus dipakai semua atau bagaimana? Oke, coba nih Ibu pengen tahu dulu pendapat dari Naufal. Menurut Naufal, prinsip itu apakah harus dipakai semuanya apa gimana Naufal? Gimana ya Bu? Kalau dari saya sih, gimana ya, kurang tahu juga sih Bu kalau saya Bu. Maaf. Oke, tidak apa-apa ya. Coba kalau menurut Reja bagaimana Reja? Kalau menurut saya Bu, kita juga perlu menggunakan semua prinsip ini juga gitu dalam membuat sebuah desain agar lebih menarik aja sih dan juga informatif gitu. Jadi informasi yang kita akan berikan ke orang-orang itu tersampaikan. Oke, bagus. Kalau menurut Asri sendiri bagaimana? Kalau menurut aku, tidak harus mencakup semua prinsip, Bu. Jadi sesuai kebutuhan dari karya desain yang kita buat aja. Oke, anak-anak, Ibu tambahkan ya. Jadi sebenarnya dalam membuat sebuah desain itu, alangkah baiknya di dalam desain tersebut itu terdapat prinsip-prinsip desain. Balik lagi ke definisi awal dari desain grafis itu sendiri, bahwa desain grafis itu bukan hanya sekedar karya ya anak-anak, melainkan juga sebagai media penyalur informasi. Nah, ketika kita membuat sebuah karya dan di dalamnya itu terkandung prinsip-prinsip, maka hasil karya desain grafis itu akan lebih menarik, dan ketika sebuah karya menarik itu akan memudahkan dalam penyampaian informasi. Seperti itu ya anak-anak. Oh, seperti itu ya Bu. Oh, Oke, kayak gitu terima ya, Bu.